Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel YouTube Ria Brilliance Home. Senang sekali bisa menyapa teman-teman kembali walaupun di channel yang berbeda ya teman-teman. Dan ini merupakan channel aku yang baru, sekaligus ini video pertama ya aku upload di channel baru. Semoga teman-teman masih tetap setia. Oke teman-teman, ini aku mau masak kerang. Jadi tadi pagi itu aku sama Pasu nyari kerang di pantai gitu. Banyak sekali yang nyari kerang, jadi aku ikut-ikutan nyari karena kerangnya itu terdampar sendiri di pinggir pantai gitu teman-teman. Dan ini mau aku olah. Nah kebetulan banget ini aku lagi bingung mau masak apa. Jadi sebenarnya ini aku tidak sengaja ke laut itu nyari kerang tuh teman-teman. Cuma pas udah sampai di pantai itu banyak sekali orang-orang yang nyari kerang, ya udah aku ikutan aja. Ternyata dapat lumayan teman-teman, kita dapat ada setengah kantong kresek gitu, jadi lumayan banget buat dimasak untuk menu makan siang dan sore. Dan ini sebenarnya video aku buat di hari Minggu gitu teman-teman, jadi memang seperti biasa kalau Minggu pagi itu aku healing-healing ke pantai gitu ya, untuk sekedar cari udara segar dan juga biar nggak bosen gitu ya dalam satu minggu itu di rumah terus. Kadang-kadang kita sebagai ibu rumah tangga tuh ngerasa bosan dengan aktivitas yang itu-itu aja ya teman-teman. Aktivitasnya terusan berulang yang kadang-kadang membosankan dan juga kadang-kadang bikin kita stres gitu teman-teman ya. Nah ini kerangnya karena aku rasa sedikit ya, ternyata tidak begitu banyak, jadi aku tambahin bakso, kentang sama sosis. Ini aku buat rica-rica aja ya teman-teman. Dan ini aku tambahin untuk bumbu kehidupannya, gula, garam penyedap sama saus tiram. Nah teman-teman, ngomong-ngomong ibu rumah tangga itu ternyata memang lebih rentan ya terkena stres atau terdampak ketidakwarasan ya teman-teman. Nah aku mau berbagi tips ya teman-teman, bagaimana cara kita menjaga kewarasan sebagai ibu rumah tangga yang aku juga melakukannya ya teman-teman. Banyak orang yang stres ya dengan menjalani kehidupan ibu rumah tangga, dan tidak bisa dipungkiri ya teman-teman bahwa menjadi seorang ibu rumah tangga itu selalu dihadapkan dengan pekerjaan yang sama dan tentunya banyak menguras tenaga, apalagi yang tidak punya ART kayak aku ini. Nah gimana nih caranya agar kita tetap dalam kewarasan sebagai ibu rumah tangga? Nah ini udah aku masukkan untuk kerangnya ya teman-teman. Yang terlebih dahulu udah aku rendam, dibuang pasirnya, dan ini udah aku rebus sedikit biar cangkangnya itu terbuka. Dan ini terakhir aku masukkan untuk kerangnya ya teman-teman, diaduk-aduk sampai merata. Oke, tips yang pertama yaitu lakukan pekerjaan secara bertahap. Nah teman-teman ingat ya, kita itu kan cuma manusia biasa ya yang hanya melakukan pekerjaan dengan dua tangan, jadi ya tidak bisa selesai dalam satu kali sentuhan. Jadi lakukan pekerjaan bertahap. Nah yang kedua, cicil kerjaan saat anak tidur siang. Nah bagi teman-teman yang mungkin punya anak kecil, punya bayi atau balita gitu ya, alangkah baiknya kalau anak lagi tidur siang kita langsung aja gercep gitu ya teman-teman, beberes atau bersih-bersih, pokoknya melakukan aktivitas rumahan. Tapi kadang-kadang kita itu malah ikut tidur gitu ya teman-teman kalau pas lagi nidurin anak. Entah itu sengaja ataupun tidak ya, seperti aku sendiri. Karena kalau anak lagi tidur kita bisa leluasa untuk melakukan pekerjaan rumah. Nah tadi itu masakan aku udah matang ya teman-teman, alhamdulillah rasanya enak banget. Kata Pak Suaku itu tidak kalah lah rasanya sama makanan seafood di warung-warung itu. Tips yang ketiga yaitu liburan ya teman-teman. Nah liburan ini menjadi hal yang sangat penting ya teman-teman, karena dengan berlibur kita pikiran kita jadi lebih fresh, tenaga kita jadi
terkumpul lagi dan kita jadi semangat lagi ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan aktivitas itu tidak gampang ngeluh gitu ya. Karena kita kan kadang-kadang seharian itu di rumah aja, kita butuh healing ya teman-teman. Dan liburan itu tidak harus yang jauh dan juga mahal. Yang mungkin ada yang sekitaran kita tempat berlibur, tempat berwisata. Jadi tidak perlu jauh-jauh deh dan tidak perlu mengeluarkan biaya ya teman-teman. Mungkin sekedar buat jajan di jalan gitu ya teman-teman. Pokoknya yang penting hati kita senang. Jadi kalau liburan itu kayak udah sesuatu yang wajib banget gitu ya teman-teman. Walaupun mungkin ya seminggu sekali pas hari weekend kayak gitu ya, atau pas suami lagi tidak kerja atau lagi libur. Nah tadi urusan dapur aku udah selesai ya teman-teman. Sekarang aku tinggal beberes dan bersih-bersih rumah. Dan tips yang kelima adalah jangan memaksakan rumah untuk selalu terlihat rapi dan instagramable. Nah ini tuh tantangan banget ya buat bunda-bunda yang mungkin masih punya anak kecil kayak aku. Jadi jangan harap rumah itu bisa selalu rapi dan bersih ya. Karena anak-anak itu kan lagi mengeksplor dirinya ya. Tidak apa-apa ya teman-teman rumah berantakan. Yang penting nanti kalau anak tidur atau anak sekolah atau pokoknya lagi tidak ada di rumah kita rapikan kembali atau mungkin kita ajari anak untuk merapikan kembali mainannya. Nah ini aku tinggal ngepel ya teman-teman, tadi aku udah selesai nyapu. Pokoknya kalau rumah udah dipel tuh jadi berasa adem banget kayak dalam masjid. Nah, yang keenam adalah me time ya teman-teman. Pokoknya me time ini adalah hal yang sangat menyenangkan ya teman-teman. Tentu saja me time yang dengan hal-hal yang kita sukai. Kayak mungkin ngopi, ngeteh, ngemil, atau rebahan gitu ya sambil scroll-scroll sosial media atau mungkin sambil baca buku. Pokoknya yang sesuatu yang kita sukai gitu teman-teman. Pokoknya sehari itu harus ada me time. Yang ketujuh, bersosialisasi. Nah, ini yang kadang-kadang agak sulit sih kalau buat aku ya teman-teman. Bukan berarti aku tuh orang yang introvert, enggak ya. Cuma bersosialisasi itu ya seperlunya saja. Memang sih bersosialisasi itu kita bisa sedikit menghilangkan kejenuhan karena kita bisa bertukar pikiran dengan tetangga tentunya ya. Tapi sih berharapnya jangan lama-lama lah ya, nanti malah lama-lama jadi gibah. Ya mungkin dengan cara kita mengikuti pengajian ataupun majelis taklim kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya hal-hal yang positif gitu ya, yang bisa membuat kita berkumpul dengan warga sekitar atau tetangga atau teman-teman kayak gitu ya teman-teman. Dan tips yang terakhir adalah ibadah. Nah ini yang tidak boleh ditinggalkan ya teman-teman. Karena banyak juga ya ibu rumah tangga yang stres dan akhirnya mencari pelarian. Kalau tidak dibekali dengan iman, udah ya teman-teman, nggak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Makanya ibadah itu perlu sekali ya, agar kita itu bisa lebih mendekatkan diri sama yang maha kuasa, sehingga pikiran dan hati kita itu bisa terkendali, bisa terkontrol gitu ya teman-teman. Kita tidak melakukan sesuatu yang merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Karena dengan beribadah, hati dan pikiran kita jadi tenang gitu ya teman-teman. Sehingga kita ikhlas untuk melakukan pekerjaan rumah yang teman-teman yang kadang terasa berat. Sehingga lelah kita itu insya Allah menjadi lilah ya teman-teman. Dan menjadi ladang pahala buat kita. Amin ya robbal alamin. Nah ini terakhir aku ngepel ya teman-teman di area dapur. Pokoknya kalau ngepel tuh area dapur paling terakhir gitu teman-teman. Oke, itu tadi beberapa tips yang bisa aku share ke teman-teman, yang mungkin bisa sedikit membantu ya teman-teman. Itu juga yang aku lakukan dan aku terapkan di kehidupan sehari-hari untuk menjaga kewarasan aku sendiri. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan selanjutnya ini aku mau ganti spray. Sebenarnya ini tuh aku mau jemur kasur gitu teman-teman. Tapi beberapa hari ini tuh di tempat aku mendung dan sesekali hujan kayak gitu. Jadi tidak dijemur.
cuma digeletakin aja, ya udahlah aku bawa ke kamar depan lagi. Dan ini tuh sebenarnya kamar kosong, cuma buat numpuk baju-baju yang udah kering dan sesekali dipakai kalau ada saudara jauh yang datang. Tapi walaupun kamar ini tidak dipakai untuk tidur, aku sering bersihkan karena kalau tidak dibersihkan itu kan berdebu sekali dan kotor. Tapi kalau untuk spraynya jarang sih teman-teman aku ganti, kadang-kadang sebulan sekali atau kadang kalau ada saudara gitu yang mau nginep baru aku ganti spraynya. Oh iya teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah bersedia meluangkan waktunya nonton video sederhana aku. Semoga teman-teman masih support aku ya. Nah, lain kali aku ceritain kenapa aku ganti channel. Dan aku masih semangat ngonten kok teman-teman. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman untuk channel aku ini. Dan sekian dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Terima kasih yang udah hadir. Assalamualaikum.